Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan tentang anak dengan masalah pembuangan yang tidak pada tempatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang enuresis. Enuresis adalah buang air kecil yang berulang di tempat yang tidak semestinya. Ketika anak telah melewati usia di mana kebanyakan anak belajar buang air kecil di WC. Enuresis adalah buang air kecil yang berulang di tempat tidur atau pakaiannya secara tidak sengaja atau tidak beraturan. Perilaku ini secara umum disebut juga dengan mengompol. Apabila perilaku tersebut terjadi 2 kali dalam 1 minggu dalam waktu 3 bulan berturut-turut dan baru tergolong enuresis ketika sudah berusia 5 tahun. Gejala yang mungkin menjelaskan tentang enuresis adalah: yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor infeksi, ketiga, faktor emosi, dan yang keempat adalah faktor belajar. Salah satu penyebabnya adalah genetik. Jika orang tuanya enuresis, maka kemungkinan 77% anaknya akan mengalaminya juga. Jika hanya salah satu dari orang tuanya mengalami enuresis, maka kemungkinannya adalah 44%. Apabila dari kedua orang tuanya tidak mengalami sama sekali, maka kemungkinannya adalah 15%. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya anak enuresis mengalami produksi urin yang berlebihan di waktu malam, memiliki kandung kemih yang kecil, atau kombinasi keduanya. Bakteri adalah salah satu penyebab dari urinary tract infection atau UTI yang mengakibatkan enuresis. Selain itu, terdapat pula bakteri lain seperti E. coli, kemudian Klebsiella pneumonia, ada juga Proteus vulgaris, dan juga Pseudomonas aeruginosa. Enuresis juga dapat disebabkan oleh infeksi kandung kemih dan juga ginjal. Karena perempuan memiliki saluran kemih yang lebih pendek dari laki-laki, maka perempuan memiliki resiko yang lebih besar. Menurut Skorder dan juga Gordon 2002, faktor emosi ini masih dalam perdebatan. Hal ini karena banyak ahli yang menyatakan bahwa faktor emosi merupakan dampak dari enuresis, bukan penyebabnya. Walaupun banyak anak enuresis memiliki masalah emosional, namun tidak semua anak yang memiliki masalah emosional menjadi anak enuresis. Teori belajar yang menyatakan bahwa pengalaman belajar yang tidak kuat dan reinforcement atau penguatan atas perilaku yang tidak tepat membuat anak tidak mampu dalam mengontrol refleks dalam buang air kecil. Ada beberapa strategi penanganan yang dapat dilakukan pada anak enuresis. Di antaranya, ada pemberian obat dan juga intervensi perilaku. Karena lebih sering dikaitkan dengan masalah fisik daripada masalah psikologis, maka pemberian obat pada anak enuresis dianggap lebih efektif. Adapun beberapa obat yang disarankan adalah Impramin, ada juga desmopressin acetate, kemudian ada juga oksibutin klorid. Untuk desmopressin acetate bekerja untuk mengurangi produksi urin sehingga mengurangi penuhnya muatan kandung kemih dan terjadi enuresis. Namun ada juga efek samping dari obat tersebut, yaitu pusing dan juga sakit perut. Selain itu, obat tersebut kurang efektif apabila untuk penanganan jangka panjang. Karena apabila obat ini dihentikan, maka anak akan mengalami enuresis lagi. Penanganan enuresis pada anak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama adalah ajak anak ke toilet pada waktu tertentu di malam hari. Yang kedua, membatasi jumlah air minum yang diminum sebelum tidur.
Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan prosedur bell and pad. Peralatan yang digunakan adalah 2 lapisan kain dengan serat metal yang dipisahkan oleh kain ketiga tanpa metal. Kain tersebut diletakkan di atas kasur. Lapisan metal terhubung dengan alarm. Saat anak mengeluarkan air seni sedikit di kain, maka alarm akan berbunyi. Demikian adalah penjelasan tentang enuresis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.